warahmatullahi wabarakatuh. 다시 한번 내게 말해줘 다시 그날처럼 사랑한다고 해줘 믿을 수 없었지 너의 모든 것에 The looking in the mirror 닮아있던 우리 사랑을 말해주던 Sebelumnya, perkenalkan nama saya Septiana Mika Saputri dari Prodi Pendidikan Sejarah. Nah, di sini saya akan membahas sedikit mengenai kemunduran atau kehancuran dari dinasti Abbasiyah. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung ke pembahasan. Jadi, kemunduran dari dinasti Abbasiyah ini dipengaruhi oleh faktor yang pertama yaitu persaingan antar bangsa. Faktor yang kedua yaitu fanatisme kesukuan. Yang ketiga adanya konflik sekte. Yang keempat adanya disinterpretasi, dan yang terakhir adalah adanya kemerosotan ekonomi. Nah, sekarang ini kita akan membahas satu persatu dari faktor ini. Akan membahas satu persatu dari faktor yang mempengaruhi kemunduran dinasti Abbasiyah. Faktor yang pertama yaitu persaingan antar bangsa. Jadi sejak berdirinya dinasti Abbasiyah ini memiliki persekutuan dengan bangsa Persia dan memiliki musuh bersama yaitu Bani Umayyah. Nah, Bani Umayyah ini adalah dinasti yang sangat Arab sentris. Dan karena hal itu Bani Umayyah telah mendirikan bangsa Arab dan menganggap bangsa-bangsa lain sebagai bangsa kosong. Dan hal ini dijadikan sebagai senjata oleh Bani Abbas untuk mengajak bangsa non-Arab untuk mengalahkan Bani Umayyah. Pada awal pemerintahan Bani Abbasiyah ini memang terdapat pengaruh dari bangsa Persia. Tapi khalifah pada waktu itu sangat cakap dalam memimpin, sehingga pada periode awal ini tidak terdapat masalah. Namun pada periode kedua mulai muncul pengaruh dari bangsa-bangsa lain yang pada akhirnya merebutkan pengaruh dengan khalifah yang pada saat itu tidak memiliki kekuasaan penuh. Faktor yang kedua yaitu fanatisme kesukuan. Pada masa berdirinya, dinasti Abbasiyah ini memunculkan isu mengenai Arab sentris atau kefanatikan Arab pada masa dinasti Umayyah. Memang pada periode awal, dinasti Abbasiyah ini tidak memunculkan fanatisme Arab sentris. Tapi pada periode berikutnya, Abbasiyah ini mulai memunculkan fanatisme kesukuan bangsa Arab, dan hal ini pun semakin diperparah oleh bangsa-bangsa lain yang mencoba mengcounter dengan julukan kefanatikan terhadap bangsanya sendiri. Kemudian kejadian ini tidak bisa diredam oleh dinasti Abbasiyah, sehingga subur julukan atau kefanatikan Arab non-Arab dan Muslim non-Muslim. Yang ketiga yaitu konflik sekte. Adanya kelompok bernama Asasin atau Al-Hasasin, yaitu sebuah kelompok pembunuh orang-orang penting dengan tujuan politik atau agama. Target mereka adalah orang-orang penting yang berpengaruh, yang eksekusinya dilakukan di hadapan publik, namun dengan teknik yang rapi sehingga tidak akan meninggalkan jejak. Walaupun sampai mereka tertangkap, Al-Hasasin ini siap untuk menerima hukuman dengan disiksa atau dibunuh. Selain politik Islam yang menjadi lawan politik mereka dari non-Muslim, yaitu Raymond II, raja dari pasukan salib di Frank di Tripoli, juga terbunuh. Bahkan bangsa dari Mongol yaitu Chagatai Khan juga terbunuh.
Padahal bangsa Mongol ini terkenal akan kehebatannya dalam berperang. Yang berikutnya yaitu disintegrasi. Faktor ini sudah dapat dilihat menurut ilmu Khaldun ketika pemimpin-pemimpin di provinsi tertentu memiliki kekuatan militer. Munculnya beberapa wilayah yang akhirnya menjadi independen ini sejalan dengan kebijakan dari pemerintah Abbasiyah itu sendiri. Seperti yang kita ketahui, dinasti Abbasiyah dan dinasti Umayyah ini membiarkan atau merestui dengan adanya beberapa dinasti yang muncul asalkan mereka tetap tunduk terhadap Abbasiyah. Namun dengan adanya kebijakan disintegrasi ini seperti bom waktu yang kemudian memunculkan dinasti-dinasti di berbagai wilayah yang independen dan vertikal. Faktor yang terakhir yaitu kemerosotan ekonomi. Hal ini sejalan dengan kemunculan wilayah-wilayah independen atau wilayah yang memerdekakan diri dari pajak. Bahkan wilayah-wilayah tersebut tidak sesuai atau tidak menyetorkan pajak. Hal ini diperparah oleh khalifah yang memperkerjakan tentara bayaran yang kebanyakan berasal dari Turki. Tentara ini dibayar cukup tinggi sehingga uang kas negara bisa dikatakan besar pasak daripada tiang. Selanjutnya, dinasti Abbasiyah ini benar-benar runtuh ketika terjadi dua peperangan, yaitu Perang Salib yang mana Paus Urbanus II mengajak untuk membebaskan Yerusalem dari tangan Muslim. Karena adanya ajakan tersebut membuat pasukan dari barat bergerak ke timur. Peperangan ini terjadi selama beberapa periode di dalam kemenangannya. Namun satu hal yang pasti, umat Muslim mendapatkan derita karena peperangan ini terjadi di wilayah. Yang terakhir yaitu adanya serangan dari bangsa Mongol, yang mana bangsa Mongol ini bisa dikatakan sebagai bangsa yang hobi berperang. Sebelum terjadi invasi ke Baghdad, dinasti Abbasiyah ini sudah mengalami era dekadasi yang sangat parah. Dia sebenarnya sudah memberi upeti tahunan kepada Mongol. Bahkan pada tahun 1251, pada saat Mongol Han dilantik menjadi Han Agung, Abbasiyah mengirim delegasi sebagai penghormatan. Tapi bukannya menerima, Han memilih untuk membuat kebijakan lain. Akhirnya persembahan dari Bani Abbasiyah ini sudah tidak memadai. Ia ingin Al-Mu'tasim datang secara pribadi ke Karakorum, ibu kota kekaisaran Mongol, untuk tunduk sepenuhnya kepada bangsa Mongol. Al-Mu'tasim menolak, yang akhirnya dari pihak Mongol memiliki kebijakan untuk menginvaksi Baghdad. Monke Han itu mengirim adiknya bersama 100 pasukan menuju Baghdad. Namun sebelum menuju ke Baghdad, rombongan ini terlebih dahulu menghancurkan sekte Al-Asasin. Setelah sampai di Baghdad, hal pertama yang dilakukan yaitu menyingkirkan Kristen Nestorian. Setelah itu, sebagai perayaan kemenangannya, ia memberikan izin kepada pasukan untuk memperkosa wanita, menjarah, dan juga membunuh sepuas-puasnya. Sehingga Baghdad ketika berubah menjadi arena pembantaian yang sangat besar. Khalifah Abbasiyah dihabisi dengan cara dimasukkan ke dalam karpet yang telah digulung, kemudian diinjak-injak menggunakan kuda yang biasa digunakan untuk perang. Dan tidak sampai situ, bangunan-bangunan, naskah, dan juga karya-karya dari bangsa Abbasiyah ini dilenyapkan oleh mereka. Dan dinasti Abbasiyah ini benar-benar runtuh pada tahun 1258. Demikian sedikit yang dapat saya sampaikan pada pembahasan kali ini. Apabila ada kurangnya, saya mohon untuk dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.